nih. Dapat duit raya. Jadi kaya raya. Biskuit 1 juta dapat apa aja ya? Ayo kita goyang-goyang. Goyang. Pelayan. Iya tuan. Bilnya tolong ya. Baik, ini tuan. Kok mahal banget sih? Bisa dijelasin nggak sih? Mahal banget jadinya. Baik, saya bacakan rinciannya. Tuan pesan 1 stik sapi lokal 720.000, fondue 540.000, roti 360.000, air putih 90.000. Jadi totalnya 1.710.000. Iya kan cuma makan gituan. Mahal banget di Swiss ya. Nilai mata uang kami tinggi tuan. Jika dirupiahkan gaji kami rata-rata di sini 80 sampai 100 juta rupiah. Ya, bagi kami biasa saja. Tapi mungkin bagi orang Indonesia sangat mahal. Bagaimana tuan? Mampu bayar? Iya mampu lah. Banyak duit gua nih, duit gua nih. Bayar gini aja nggak mampu. Duitnya kurang nih. Gua juga punya nih. Apple nih. Banyak duit di rekening gua. Produk Apple gua beli semua nih. Sini kasih tahu pelayan ini. Produk Apple apa saja yang bisa gua beli di saldo rekening bank gua sekarang. Banyak nih. Duit gua banyak banget nih. Baik, produk Apple yang bisa kamu beli dengan saldomu sekarang adalah jus Apple. Pernah kepikiran nggak sih? Jangan-jangan selama ini kita yang salah. Yang kita kira baik, ternyata jahat. Contohnya? Ya contohnya cerita Peter Pan dari sini, Skotlandia. Cerita favorit gua itu. Ternyata dari negara lu ya. Yang nyeritain anak kecil yang nggak pernah gede kan. Terus ngajakin anak-anak lainnya buat main ke Neverland. Main-main terus di sana. Bisa terbang dan nggak pernah jadi dewasa. Kalau Neverland ada nih, gua juga mau ke sana. Nggak pernah gede, capek jadi dewasa soalnya. Nah itu, nggak pernah jadi gede. Kenapa? Dalam versi novel asli karya J.M. Barrie, penulis asal Skotlandia tahun 1902, ada kutipan kayak gini. Ketika mereka tampak dewasa yang bertentangan dengan aturan, Peter menghilangkan mereka. Maksudnya? Iya itu. Tapi kan diceritanya anak-anak itu masih mau gede, terus mereka pulang gitu. Ya novel aslinya aja ngomong gitu. Yang jahat mah Kapten Hook kali. Suka nyulikin anak-anak yang main di Neverland. Peter Pan mah baik. Di cerita yang beredar sekarang ya kayak gitu. Tapi coba mikir, jangan-jangan Kapten Hook itu baik. Dia sengaja ngambilin anak kecil bukan untuk diculik, tapi untuk diselamatin biar nggak dilenyapin sama Peter Pan waktu mereka mau beranjak gede. Jangan-jangan Kapten Hook itu anak-anak yang selamat dari Neverland, terus dia mau nyelamatin anak-anak biar nggak jadi korban selanjutnya. Ada yang ngetok jendela. Siapa ya? Loh, ini kan lantai 2. Orang ajar. Loh. Mau kemana bang? Mau nyerang Israel. Oh, kirain mau beli bubur ayam di depan. Mau nitip. Waduh, serius nih kayaknya. Kok bisa sih bang mau nyerang Israel? Ya serius lah. Mereka nyerang Iran duluan. Ya kita balas. 13 Juni 2025. Operasi Fall on the Truth 3. Sebagai balasan serangan mereka kemarin, kita laksanakan. Iran meluncurkan 250 lebih rudal balistik dan drone peledak ke arah Israel. Kalau mau perang sama kita, ya ayo aja. Iron Dome mereka tembus, gak ada apa-apanya. 4 orang mesong, 63 luka-luka. Tapi ini gak sebanding dengan apa yang mereka lakukan. Karena 78 orang Iran tewas dan 320 lainnya luka-luka gara-gara serangan Israel. Emang biadab Israel. Kesel banget gua. Ya udah ayo. Kemana? Beli bubur ayam? Ya perang lawan Israel lah. Ayo kita udah mau berangkat ini. Ayo. Wah abang mau jangan bercanda. Serius, bercanda. Mau gak sih ngikut? Kagak bang. Boikot aja. Orang Indonesia boikot aja kagak becus. Ya kagak mampu kita bang. Ayo kesana yuk. Mau ngajakin kemana sih? Ke Bukit Teletubbies. Dulu nama tempatnya kayak gitu di Bromo. Ayo. Kok dinamain Bukit Teletubbies? Soalnya bukitnya mirip banget sama tempat Teletubbies. Mungkin namanya juga lebih menjual. Tempat asli Teletubbies itu peternakan di Yorkshire, Inggris. Bukan bukit bagus kayak gini. Tapi saking banyaknya pengunjung, pemilik tanah ngancurin tempat itu dan ngebuatnya jadi kolam. Soalnya dia ngerasa terganggu. Apa emangnya? Banyak cerita serem akhirnya yang beredar. Serem. Salah satunya ini. Ada yang bilang rumah Teletubbies itu bukan cuma sekedar replika, tapi dibangun di atas bunker bawah tanah waktu Perang Dunia Kedua. Tahun 1997, seorang teknisi tua bernama Graham bekerja di lokasi syuting Teletubbies. Tugasnya mengoperasikan sistem bawah tanah di lokasi syuting itu, di bekas bunker itu. Terus, suatu hari, Graham penasaran dan turun ke bawah lewat pintu rahasia di balik bukit itu. Dia nemuin lorong-lorong gelap dan layar monitor yang menampilkan anak-anak kecil. Lagi main gitu anak-anaknya? Bukan, cuma berdiri dia memandang lurus ke kamera.
kenapa tuh ya? Gak tahu. Graham juga nemuin episode Teletubbies yang gak pernah tayang. Isinya Teletubbies yang berjalan dengan aneh sambil ngomong berulang-ulang. Tiba-tiba layarnya gangguan gitu. Terus muncul muka bayi matahari tapi nggak kayak biasanya. Matanya hitam, suaranya jadi berat. Ini pernah pergi, kami selalu di sini. Temani kami. Abis itu, Graham ngerasain dinding bunker itu bergetar. Dia juga dengar suara ketukan dari dalam bunker. Kayak ada orang yang nyoba keluar dari dinding gitu. Sejak hari itu, Graham berhenti datang ke lokasi syuting. Dia bilang ke orang-orang kalau bukit itu bernafas dan menghisap waktu. Tahun 2001, ia menghilang. Yang tersisa cuma catatan dan peta dengan lingkaran merah besar yang bertuliskan matahari di sini tak pernah terbenam. Karena waktu di dalam tidak pernah berjalan. Serem amat ceritanya. Untung sekarang namanya udah diganti. Jadi Lembah Watangan namanya. Ya, emang lebih baik namanya diganti sih. Yaudah, yuk. Yuk. Walau, ini kenapa joget-joget selonok macam ini punya lo? Harusnya gini, salah lagi kan? Gara-gara tua bangka nih yang lewat. Wah, kita ulang lagi ya teman-teman. Ini makhluk tulang lawan bener-bener kacau lo. Ngomong apa tadi? Ngomong apa? Salah ada apa-apa lo. Gue cuma bingung kenapa makhluk macam lo orang bisa bikin video macam ini mah. Biar viral. Di Indonesia kalau mau viral kayak gini. Enggak banget. Ups. Walau, lupanya ini makhluk clickbait di Indonesia loh. Kalau di Cina, pemerintahnya sudah menjalankan kebijakan resmi untuk membatasi penampilan feminim secara berlebihan di media seperti di televisi, internet, dan sosial media. Niang Pau atau pria tulang lunak macam lu orang di China tak berani terang-terangan muncul di tempat umum atau muncul di sosial media loh. Karena sejak 2021 sudah dilarang pemerintah loh. Jadi kalau di sosmed, di televisi melanggar, pasti kena blokir loh. Ew, di sana nggak asik banget sebel ya. Coba lo bilang gini, laki, Laki. 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 Ya, sudah confirm pemanen punya ini loh. Anjing, anjing. Kita ke piramid yuk di Mesir. Mesir, what are you talking about, man? Ini nama negaranya itu Egypt. Namanya Mesir. Egypt. Mesir. Kenapa nih? Muka you disgusting. Bulu hidung lu tuh berantakan. Harap tenang makhluk-makhluk durjana. Sini, Ana jelasin kenapa Indonesia itu bilang Mesir dan kenapa orang Barat itu nyebut Egypt. Amin. Ana bukan lagi doa. Iya apa? Awan. Nama Mesir itu yang Indonesia sebut itu berasal dari bahasa Arab yaitu Misr. Dalam Al-Quran kata Misr sudah disebut sebagai nama tempat. Jadi umat Islam di Indonesia sudah sangat familiar dengan sebutan itu dan akhirnya penyebutannya jadi Mesir. And how about Western people? Kenapa kita menyebutnya Egypt? Kata Egypt berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Egyptos yang mana itu adaptasi dari nama Mesir kuno Hot Keptah yaitu rumah dari Kaptah, tempat suci Dewa Ptah di Memphis. Gitu, paham Tom? Fahim nah. Ya, ajib. Orang Mesir sendiri nyebut Mesir itu adalah Misr atau nama resmi panjangnya itu Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah. Orang luar negeri nyebut Indonesia apa? Tetap Indonesia. Kalau orang Indonesia sendiri nyebut Indonesia apa? Konoha. Ini jimat keberuntungan gua. Zaman sekarang masih pakai jimat. Mana boneka beruang lagi jimatnya? Itu bonekanya hidungnya bisa panjang nggak? Itu sih Pinocchio. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nanti kalau dia baik hati jadi beneran. Kayak Pinocchio kan. Dari boneka kayu jadi anak manusia beneran. Kisah aslinya nggak kayak gitu. Emang kayak gimana? Yang lu tahu selama ini itu cerita Disney tahun 1940. Cerita Pinocchio itu berasal dari Italia. Tepatnya ditulis oleh Carlo Collodi dalam buku berjudul Le Adventure di Pinocchio tahun 1883. Collodi menulisnya dengan nuansa gelap untuk mengajarkan anak-anak agar taat.
Di versi Disney, Jiminy Cricket adalah sahabat Pinocchio yang selalu menasehatinya. Tapi di cerita asli, jangkrik ini cuma muncul sebentar, menasehati Pinocchio, lalu Pinocchio pun marah, lalu mengambil palu dan menghantamkannya ke kepala si Oh, jangkrik. sadis juga ya. Terus jangkriknya dong. Iya. Enggak, benjol. Ya iyalah, pakai nanya lagi. Ini orang udah serius juga. Nanya doang. Lanjut nih. Kolodi sebenarnya berniat ingin mengakhiri ceritanya dengan ending Pinocchio digantung. Tapi pembacanya yang kebanyakan anak-anak banyak yang trauma dan protes. Makanya Kolodi pun melanjutkan kisahnya dan memberi ending bahagia. Kayak yang kita tahu sampai sekarang, Pinocchio jadi anak manusia sesungguhnya. Serem amat. Endingnya Pinocchio digantung. Berarti kalau Pinocchio digantung, dong. Lu gua gantung dulu sini biar tahu hasilnya sendiri. Sini nih. Nanya mulu. Jangan dong. Ada Putri Duyung. Di mana? Di sana. Masa sih? Lah, barusan gua lihat di sana. Ayo ikut kalau nggak percaya. Mana? Tadi di sini. Salah lihat kali lu. Lah, orang di depan gua. Pakai kacamata nggak lu tadi? Lupa. Kan salah lihat, picek mata lu. Sama nih kayak kejadian Columbus, katanya lihat Putri Duyung. Tahun 1493, waktu Columbus menjelajahi perairan Karibia, dia lihat Putri Duyung di Haiti ini. Columbus nulis di catatannya itu, mereka tidak seindah yang digambarkan, walaupun memiliki wajah manusia. Tapi yang dia lihat kemungkinan dugong, mamalia laut asli Karibia yang banyak di sini. Kok bisa salah lihat gitu ya? Pelaut zaman dulu sering kekurangan makan, kurang tidur, makanya bisa memicu halusinasi. Mereka juga terbiasa denger dongeng kalau mermaid itu cantik gitu. Dah, habisin waktu gua aja lu. Gua mau jalan dulu sama cewek. Nah, gua aja lu. Cewek? Sejak kapan lu punya cewek? Baru kenalan tadi, cantik banget. Ma boy. Yuhu. Nah, itu dia. Udah dulu ya. Cantik. Mata lu tuh yang picek. Boneka Labubu lucu banget. Pengen beli. Labubu? Iya, mau beli juga lu. Bareng aja. Labubu. Pazuzu. Mana coba lihat Labubu? Nih. Loh, ini Pazuzu. Hah? Kok mirip ya? Matanya melotot sama. Terus giginya tajam-tajam kayak gitu juga sama. Labubu, Pazuzu. Namanya juga hampir mirip. Emang Pazuzu apaan? Ini Pazuzu, makhluk mitologi Mesopotamia kuno yang sekarang wilayahnya dikenal sebagai Irak dan Suriah. Pazuzu ini dikenal sebagai raja roh jahat angin yang membawa penyakit, wabah, dan penderitaan. Nggak mungkin. Labubu kan mainan anak-anak. Pazuzu kan setan gitu. Meskipun Pazuzu ini roh jahat dan nampak mengerikan, patungnya justru sering dipakai sebagai jimat pelindung terutama untuk ibu hamil dan anak-anak untuk menangkal roh jahat. Labubu juga nampak serem gitu kan, tapi malah dikemas dengan lucu dan jadi teman anak-anak. Jangan-jangan. Aduh, ini jalannya kemana sih? Kamu jangan jalan ke sana, nak. Hah? Oh, kenapa emangnya, Pak? Di sana terlalu gelap. Nanti kamu diambil Baba Yaga. Mau? Baba Yaga? Siapa? Di Rusia ada sebuah legenda bahwa ada penyihir yang sangat menyeramkan dan kuat. Dia seorang nenek-nenek yang tinggal di dalam hutan gelap. Dia bertaring tajam, hidungnya panjang, rambutnya berantakan dan punya wajah yang menakutkan. Rumahnya dikelilingi tengkorak. Dia juga sering diceritakan berterbangan menggunakan lesung, mencari anak-anak untuk diculik, dimasak, dimakan. Jadi kamu hati-hati. Tapi kan aku bukan anak-anak lagi, Pak. Ya tapi kan bapak selalu nganggap kamu tuh sebagai... Bro. Lu ngomong sama siapa? Lagi ngobrol sama... Jangan bilang ya, nak. Enggak kok.